Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo Mbak, silakan. Pertanyaan saya sendiri, seperti yang kita ketahui, keanekaragaman mikroba kan banyak ya, Pak. Nah, apa kontribusi dari keanekaragaman mikroba itu sendiri dalam konteks ekologi kesehatan berbasis populasi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau ditanyakan apa kontribusi, mikroba ya, sebentar-sebentar, ini kenapa kok merekamnya nggak enak, maksudnya kenapa ya? Oh, ini kali, sebentar-bentar ya, saya mencoba untuk memperbaiki PowerPoint ini kok aneh. Zoom, rekaman Zoom-nya itu loh, kok nggak bisa. Hmm. Oh, oke. Oke, bisa. Ya. Hmm. Ya, wis, tak jadi-jadinya. Baik. Tadi pertanyaannya adalah apa peranan dari bakteri, Mbak ya? Mikroba di, Ya, Pak. di dalam apa tadi? Mohon maaf. Di dalam kesehatan manusia dan peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi, Oh, seperti itu. oke, baik. Jadi peran peran bakteri itu sebenarnya sangat besar, sangat luar biasa banyak ya. Nanti sehingga kalau Anda perhatikan di judul ya, di pertemuan ke-7 kalau saya tidak salah, ya, saya akan bicara tentang peran 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 bakteri pada kesehatan ya. Kalau saya tidak salah di minggu ke-7 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan benar ya. Jadi ada sendiri ya. Jadi mohon maaf sebentar. Jadi kalau ditanya tentang eh, peran biologi, peran mikroba atau peran bakteri ya, ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita bicara mikroba, maka sebenarnya kita bicara tentang bakteri, virus sampai dengan jamur ya. Beberapa jamur adalah mikroba bentuknya, atau bentuknya adalah kecil begitu ya. Nah, tapi dalam masalah bakteri sendiri, bakteri itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, dan diciptakan oleh Allah atau yang Maha Kuasa itu dengan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, eh, pengaruh dan juga kemudian sampai dengan bagaimana itu apa ya istilahnya, pada kehidupan manusia itu akan sangat besar sekali pengaruh dan juga eh, ya pengaruh dan manfaatnya begitu ya. Sehingga ya nanti di pertemuan ketujuh akan saya bahas secara tersendiri begitu ya, peran bakteri dalam kesehatan. Tetapi dalam model biologi ya, kalau kita bicara tentang peran mikroba itu mulai dari ya sebenarnya gini, kalau tanpa mikroba yang ada di dunia ini, maka dunia kita ini mungkin sudah penuh dengan sampah ya. Karena yang bisa menghancurkan sampah, yang kemudian bisa mengubah sampah apapun ya, terutama yang sampah dari organik itu adalah bakteri ya. Bayangin tumpukan-tumpukan pohon yang kemudian jatuh, apakah karena ya katakanlah dengan proses alami gitu ya, karena sudah proses penuaan segala macam, jatuh, kalau tidak ada bakteri yang kemudian menghancurkannya, mungkin kita sudah tumbuhkan gak karu-karuan ya. Begitu juga sampah segala macam sampai jenazah ya, sampai dengan jenazah. Jenazah sendiri juga kalau kemudian tidak ada bakteri ini, mungkin kita akan kesulitan begitu ya, akan kesulitan dengan adanya banyak sekali jenazah-jenazah yang kemudian ya pertama menumpuk ya, kuburan juga akhirnya akan habis ya, tidak cukup terus tempatnya ya. Walaupun di dalam kebudayaan kita yang apa namanya di Indonesia ya, itu eh ya tidak mudah untuk memindahkan kuburan, itu tidak mudah begitu ya. Tetapi di era yang modern sekarang ini sudah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk kemudian apa? Menumpuk. Jadi
Kalau dulu misalnya yang pertama meninggal di situ adalah nenek begitu ya. Setelah lebih dari dua tahun atau lebih itu boleh ditumpukin lagi. Jadi makam itu digali, kemudian ditumpukan lah misalnya keluarganya segala macam itu bisa ditumpukkan di dalam makam itu dengan pertimbangan bahwa apa namanya 2 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk kemudian eh, bakteri itu menghancurkan ya, tinggal tulang-tulangnya saja lah, tinggal tulang-tulang biasanya akan dipinggirkan gitu ya, ditaruh di sisi pinggir, kemudian nanti itu akan dimasukkan jenazah yang baru kemudian. Itu kebijakan yang kemudian muncul ya. Dan itu berlaku juga pada jenazah ya, atau makam yang kemudian tidak dikenali lagi atau tidak diurusi lagi oleh keluarganya ya. Makam yang tidak diurusi oleh keluarganya juga akan diberlakukan sama ya. Yang repot itu ketika makam-makam yang tradisional itu kemudian dibuat bentuk apa tuh namanya? Kijing ya. Apa kijing itu apa ya? Dibuatkan bangunan gitu ya, dibuatkan bangunan di atasnya segala macam ya. Dan saya baru tahu sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya baru tahu bahwa bangunan makam yang seperti itu ya, bentuk-bentuk kijing atau apa itu ternyata ada IMB-nya juga itu ya, ada ngurus IMB-nya, ada pajaknya segala macam ya. Saya baru tahu. Jadi ternyata IMB pajak itu tidak hanya untuk orang yang hidup tapi juga untuk orang yang mati ya ketika di makamnya itu kemudian dibangun ya. Nah, yang sekarang ini kalau kebijakan Kota Surabaya sendiri tidak seperti itu sudah ya. Itu beberapa contoh gitu ya, beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Tapi dalam proses-proses yang lain, dalam proses biologi yang kemudian ya, proses-proses biologi yang kemudian diketahui oleh manusia di waktu-waktu berikutnya, ya di era-era yang terakhir begini, itu ternyata sudah semakin banyak lagi ya, sudah semakin banyak hal lagi ya, yang kemudian menjadi eh, temuan baru ya, temuan baru ya. Misal Anda tahu autis ya, Anda tahu autism ya. Autisme itu ternyata juga salah satu cara untuk kemudian jadi ini sedikit ada seperti kontradiksi gitu ya. Autisme itu tidak boleh dengan makanan-makanan yang ada jamur ya, ada jamur atau ada sistem proses peragian ya. Peragian itu proses dengan jamur ya. Nah, itu ternyata tidak boleh ya. Ketika makanan yang menginap misalnya gitu ya, kita khawatirkan di situ ada mungkin ada bakteri atau jamurnya, itu dikatakan bisa mempengaruhi kondisi autisnya. Autisnya menjadi lebih parah ya. Itu seperti itu. Tapi penemuan yang baru juga mengatakan bahwa autisme juga bisa dikurangi dengan konsumsi tertentu dari bakteri. Ya. Jadi bakteri tertentu itu ternyata bisa membantu mengurangi kondisi autisme ketika itu dikonsumsi dengan benar. Ya. Bakteri yang dikonsumsi benar, yang diinikan juga benar. Ya. Belum lagi bahwa banyak sekali eh, apa namanya di bidang farmasi misalnya ya, di bidang farmasi, bidang obat-obatan ya, Anda harus tahu ya, begitu banyak sekali eh, obat ya, obat-obatan atau lebih tepatnya adalah antibiotik begitu ya. Lebih tepatnya adalah antibiotik. Antibiotik yang sebenarnya tujuannya adalah membunuh bakteri. Ternyata antibiotik itu dihasilkan oleh bakteri yang lain. Ya. Ada banyak sekali seperti itu ya. Jadi bakteri lain juga menghasilkan antibiotik untuk membunuh bakteri yang lainnya lagi. Ya, misalnya ada bakteri saya kok tiba-tiba agak lupa namanya ya. Eh Jadi bakteri itu belakangnya namanya adalah Venezuela. Jadi bakteri ini ditemukan di pasir pantai ya, di pasir pantai di Venezuela. Awalnya di sana ya. Bakteri ini di dalam kondisi tertentu ternyata bisa dipaksa menghasilkan chloramphenicol. Anda pernah dengar nama chloramphenicol? Tidak pernah dengar. Pernah kena sakit tifus? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Sebagian besar orang Indonesia sebenarnya pernah kena tifus ya, pernah kena typhoid ya. Nah, typhoid ini itu disebabkan oleh bakteri namanya Salmonella typhosa ya. Ternyata bakteri Salmonella typhosa ini bisa dibunuh dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh bakteri Venezuela tadi ya, yang namanya chloramphenicol tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi bakteri menghasilkan menghasilkan
enzim yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh bakteri yang lainnya lagi. Dan yang seperti ini banyak sekali saudara sekalian, ya, banyak sekali. Ya. Sebagian antibakteri juga dihasilkan oleh jamur-jamur tertentu, ya. Tapi jamur-jamur ini juga jamur-jamur mikroba tertentu, ya. Yang paling terakhir saudara sekalian, Anda tahu diabetes mellitus ya, tahu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu pengobatan terbaiknya ada diabetes mellitus yang terutama yang tipe A, yang dependent insulin, artinya dia butuh insulin untuk terapinya. Uh, itu ternyata insulin yang terbaik adalah insulin yang disebut sebagai insulin manusia. Ya, tapi insulin manusia ini ternyata tidak diambil dari insulinnya manusia lain, bukan. Ya, misalnya insulin saya diambil disuntikkan ke orang lain tidak, ya. Tapi justru mengambil bakteri yang namanya Escherichia coli. Pernah tahu Escherichia coli? Pernah dengar? Pernah. Ya, ini adalah bakteri yang sangat terkenal, ya. Kenapa? Bakteri E. coli ini disebut sebagai bakteri pencemar. Jika ditemukan makanan atau minuman yang mengandung E. coli, maka dikatakan makanan minuman tersebut tercemar, tidak layak untuk dimakan atau diminum. Tapi ternyata saudara sekalian, E. coli ya sebenarnya lucu. Lucunya apa? E. coli ini dikenal habitat aslinya adalah hidup di dalam usus pasar manusia. Itu habitat aslinya. E. coli tidak ditemukan di tanah lapang, enggak, ya. E. coli selalu ditemukan habitat aslinya adalah di dalam usus besar, bukan manusia tepatnya ya, di usus besar apa namanya, mamalia. Semua mamalia itu ternyata punya E. coli, termasuk ikan paus. Ikan paus juga punya E. coli ternyata, ya. Kalau Anda mau tahu lagi, kok bisa ya E. coli hidup di semua usus besar manusia, ya, atau semua hewan mamalia, bahkan ikan paus. Bagaimana Allah menciptakannya? Bagaimana ketika bayi yang lahir ceprot barusan dia sudah punya E. coli di dalam usus manusia tadi, ya. Dan ternyata E. coli yang dianggap pencemar karena dia berada di usus manusia, dengan katanya gini, kalau E. coli ditemukan di makanan atau minuman, berarti makanan minuman tadi pernah bertemu dengan kotoran dari manusia, sehingga dikatakan dia tercemar. Ya, ternyata E. coli ini bisa diinsersi oleh sel beta Langerhans dari pankreas. Ya, pernah dengar ya? Sel beta Langerhans dari pankreas itu diambil, ya. Ini diinsersikan ke dalam bakteri E. coli. Nah, ternyata bakteri yang E. coli yang diinsersikan gini, ini menghasilkan insulin. Jadi, insulin tidak hanya dihasilkan di dalam sel beta pankreas atau di dalam pankreas manusia, itu adalah pengetahuan umum kita, pengetahuan umum para dokter, tapi ternyata insulin juga bisa dihasilkan dari E. coli yang diinsersikan dengan sel beta dari Langerhans tadi, yang diambil dari pankreas, itu ternyata dia menghasilkan insulin juga. Nah, insulin yang dikumpulkan dari E. coli yang diubah, dimutasikan ini tadi, ini kemudian disebut sebagai insulin manusia juga, ya. Dan ini adalah insulin yang terbaik. Jadi seperti itu saudara sekalian. Ini beberapa hal ya, saya cuma memberikan ilustrasi-ilustrasi sedikit aja ya mengenai peran bakteri dalam kehidupan, ya. Dalam yang kalau di sini Anda tadi memilih kalimat peran biologi dalam model ekologi kesehatan ya berbasis populasi, ya. Jadi seperti itu yang unik ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih jauh lagi di pertemuan ketujuh, karena pertemuan ketujuh yang menjelaskan tentang itu juga saya juga nanti, ya. Tadi yang bertanya Mbak siapa? Tadi maaf saya lupa. India, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Mungkin begitu ya jawaban secara cepatnya begitu ya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi nanti di pertemuan ke-7 insya Allah. Ya, terima kasih. Monggo silakan, barangkali ada lagi yang lain yang sudah menemukan beberapa pertanyaan lagi. Bapak izin bertanya. Monggo Mbak Sally. Eh, saya ingin bertanya, Pak. Kan tadi saya baca PPT sebentar itu eh, perubahan iklim itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Mengapa ya, Pak, bisa dikatakan demikian? Apakah karena iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap faktor penyebab penyakit atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih sama-sama Mbak. Baik, jadi kalau kita boleh jujur saudara sekalian, musuh terbesar umat manusia saat ini adalah global warming. Ya, pemanasan global itu adalah musuh besar umat manusia. Kenapa? Karena global warming ini menghasilkan berbagai macam dampak, ya, berbagai macam dampak, dan dampaknya sangat luar biasa sekali, gitu ya.
Ini kalau kita global climate change atau climate change ya, atau nanti kalau disingkat lagi menjadi global warming ya, kita tahu bahwa ini ya penyebabnya adalah aktivitas manusia sendiri sebenarnya ya. Penyebabnya adalah aktivitas manusia ya, karena segala macam aktivitas manusia ternyata meningkatkan karbon dioksida, metan, ozon dan segala macam kemudian ya, yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai greenhouse effect ya. Ada ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Membantu saya menjelaskan dulu greenhouse effect itu apa? Ada yang masih ingat greenhouse effect itu apa? Atau efek rumah kaca itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu yang seperti apa? Ada yang ingat? Ada? Ada saudara sekalian? Lupa semua? Izin Pak, Ya, monggo Mas. Silakan Mas Adam. setahu saya kalau efek rumah kaca itu ketika sinar matahari yang masuk ke bumi, kemudian nantinya itu akan dipantulkan lagi untuk menuju keluar bumi. Nah, dengan adanya efek rumah kaca ini yang disebabkan oleh gas-gas karbon dioksida kebanyakan seperti gas CFC itu, kemudian menghalangi sinar matahari yang dipantulkan dari bumi itu untuk kembali lagi ke angkasa sehingga membuat suhu bumi ini menjadi semakin panas. Tahu saya seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi eh dengan kita maksudnya Mas Adam itu adalah panas yang ada di bumi itu kemudian terperangkap begitu Mas ya. Terperangkap karena tidak bisa dilepaskan yang seharusnya lepas ke luar angkasa itu terperangkap kemudian kembali lagi ke bumi ya oleh sabuk atau lapisan yang disebut sebagai greenhouse effect ini tadi, di mana apa namanya greenhouse effect ini terdiri dari CO2, metan ya, CH4 dan juga uap air dan banyak sekali hal-hal yang lain ya. Dan ini pada kondisi yang normal seharusnya proses ini bertanggung jawab menjaga suhu bumi itu tetap hangat begitu ya sebenarnya pada saat yang normal ya. Tetapi ketika ini berlebihan, ya artinya berlebihan itu tidak ada lagi ya hampir tidak ada lagi yang kemudian dilepaskan ya dilepaskan ke luar angkasa lagi. Ini yang kemudian apa namanya ya menyebabkan kenaikan suhu kemudian ya. Di satu sisi itu ya, sisi yang lain adalah bahwa adanya banyak sekali gas-gas ini, gas-gas tadi, gas-gas rumah kaca tadi, ternyata juga memberikan pengaruh yang lain. Pengaruh lain apa? Adanya lubang ozon, ya, adanya lubang ozon sehingga yang tadi sedikit dibalik, sinar matahari itu mengandung berbagai macam spektrum, ya. Ada spektrum-spektrum yang sebenarnya berbahaya untuk kehidupan manusia. Nah, spektrum yang berbahaya ini seharusnya oleh ozon ini akan dikembalikan ke luar angkasa, ditahan, ya. Tetapi ternyata tidak lagi ya, tidak lagi seperti itu. Tapi karena ada lubang ozon maka gas apa sinar matahari yang memiliki panas lebih tinggi ini tadi ini kemudian masuk ke dalam permukaan bumi ya. Tapi yang sudah masuk ini ketika dipantulkan oleh bumi tidak bisa keluar. Ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu ya. Ini kalau lagi apa namanya pada head effect-nya ya. Tapi kalau kita bicara tentang greenhouse effect kita harus tahu di situ dulu ya. Nah, kenaikan panas bumi tadi ya, kenaikan panas bumi tadi itu akan menyebabkan berbagai macam hal ya. Eh, daerah yang dulunya dingin itu tiba-tiba menjadi hangat ya. Anda bisa lihat ada yang rumahnya Magetan, ada yang rumahnya Magetan, tidak ada ya. Ada yang pernah ke Magetan, ke Sarangan, Telaga Sarangan pernah? Yang kemudian menginap di sana pernah? Pernah, Pak. Pernah ya. Tahun berapa Anda ke sana? 2022 mungkin, Pak. 2022. Oh, Ya, 2022 ya. Ya, ke 2022 itu sudah menghangat di sana. Ya, 2020 iya iya. benar, Pak.
2022 itu sudah menghangat. Ya, saya ke sana masih sering ke sana itu sekitar tahun 2013, 2010 sampai 2015 saya sering apa namanya ke Sarangan ya karena ada tugas-tugas di daerah Madiun dan sekitarnya sehingga saya menginapnya di Sarangan. Waktu itu apa namanya eh, kamar yang saya ambil itu tidak ada AC-nya ya karena sudah sangat dingin ya. Saya itu masih harus pakai pakai jaket ya double kemudian masih pakai selimut itu baru bisa tidur ya. Dan kadang-kadang karena sudah sangat terlalu dingin kita juga apa namanya di situ di kamar itu ada perapiannya ya. Masih harus menghidupkan perapian dulu supaya kamar itu menjadi hangat ya. Itu dulu ya. Nah, sekitar tahun-tahun 2017 2018 ternyata sudah berubah ya. Sudah menjadi hangat juga di sana ya. Sudah tidak sedingin yang dulu. Bahkan sekarang kamar yang dulu saya sewa tanpa AC, sekarang sudah dipasangi AC, ya. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi, ya, tidak mungkin lagi tidak pakai AC. Ya sudah harus panas. Atau juga mungkin ada yang tinggal di Malang, mungkin ada yang dari Malang, rumahnya Malang ada, yang lain di Malang ada. Ada, Pak. Mana? Nggak kelihatan di sini. Ya, ada ya yang tinggal di Malang ya. Eh, Malang mana, Mbak? Malang Kota, Pak, bagian Blimbing. Bagian mana? Blimbing. Blimbing, oke. Baik, ya saya juga berarti Anda lahir di sana ya, lahir di Malang. Tahun berapa? Anda lahir tahun berapa? Di sini lahir tahun berapa? Sekitar tahun berapa? 2000 apa? 6. Berapa? 2006. 6. Iya. Oh, ya berarti saya sudah cukup tua ya. Saya tinggal di sana pertama kali sekitar tahun 99 ya. Saya awalnya dulu menjadi dokter awal menjadi dokter tugas saya di Puskesmas Sitiarjo, Sumber Banjing Wetan ya. Sekitar 60 kilometer ke arah selatan dari Kota Malang. Tapi kami tinggalnya di Kota Malang. Jadi saya Senin sampai Kamis atau sampai Jumat saya ada di desa, Sabtu Minggu ada di Kota Malang ya. Nah, itu waktu itu awal-awal tahun 99 Malang itu tidur siang itu nggak bisa kalau nggak pakai selimut nggak bisa ya. Tapi terakhir-terakhir saya di sana sekitar tahun 2008, 2006, 2007 ya. Itu nggak bisa lagi ya tidur siang, tidur malam ya bahkan tidur malam. Tidur malam itu loh tidur nggak bisa lagi pakai selimut ya harus pakai kipas angin atau pakai AC ya. Tadi betul Mbak Kesi ya yang tadi. Iya, Pak. Ya sekarang di rumah pakai AC Mbak ya. Iya, di rumah sekarang pakai AC. Pakai AC ya. Padahal dulu waktu Anda kecil mungkin 2006 masih lumayan lah ya. Mungkin tidak pakai AC ya. Sekarang harus pakai AC ya. Ini yang saya sebut sebagai global warming, kenaikan panas bumi ya. Harus kasih contoh saudara sekalian. Kalau pakai contoh kota Surabaya nggak kerasa ya. Surabaya dari saya kecil sampai besar ya kayak gini ini ya panas ya. Tapi nggak pernah. Tapi Surabaya sudah bisa panasnya mencapai 47 derajat Celcius sudah pernah ya. Panas yang pernah saya alami sekitar 52 derajat Celcius di Saudi Arabia ya, di apa namanya? Di sekitaran Makkah itu pernah kami mengalami suhu itu sampai 51 derajat ya. Jadi kepala ini kita kasih air pure gitu sebentar aja kering ya. Baju atau apa itu kita kasih air gitu sebentar kering ya. Jadi nggak perlu pengering, nggak perlu ya, tapi langsung kering sendiri. Dalam waktu beberapa menit sudah kering ya. Itu yang suhu paling tinggi. Tapi kalau Anda yang biasa tinggal di Arab, nggak kerasa, ya, nggak kerasa panasnya, nggak merasa pertama panas. Tapi ada yang pernah tinggal di Malang, di Magetan, itu mulai terasa panas. Nah, dengan kenaikan suhu tadi ini, dulu Magetan yang dulu ketika di awal saya ngajar ya tahun 2008 sampai sekitar tahun 2015-an, itu di Magetan tidak pernah ada kasus demam berdarah. Tidak pernah ada kasus demam berdarah, nggak ada. Kenapa? Nyamuk demam berdarahnya nggak sanggup untuk tinggal di tempat yang terlalu dingin. Nggak sanggup. Tapi dengan suhu yang sekarang ini menghangat, ternyata nyamuk ini sudah bisa mulai menghasilkan, mulai hidup di sana. Ya, sekarang ya Magetan juga sudah ada wabah demam berdarah sudah ada ya. KLB demam berdarah terjadi sekitar tahun 2014-2015 seingat saya ya. Itu KLB demam berdarah pertama kali di Magetan. Yang sebelumnya berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kasus demam berdarah di sana. Ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Semua berjalan dengan model seperti itu ya. Ini satu contoh saja ya. Baru satu contoh. Belum contoh yang lain misalnya. Karena panas yang naik tadi, maka beberapa es permukaan bumi ya, permukaan panas bumi es
di kutub utara atau di kutub selatan itu sudah mulai mencair, ya. Dengan mencairnya es-es ini tadi, maka terjadi pergerakan di kerak bumi karena terjadinya es yang harusnya diem saja ini terus kemudian dia pecah, maka ini juga menjadikan kerak bumi juga kemudian mengalami pergeseran. Pergeseran kerak bumi menghasilkan banyak hal, termasuk salah satunya gunung api ya, gunung meletus ya, gempa bumi dan segala macam. Ya, itu yang kemudian, nah efek tidak langsung dari climate change ini tadi menghasilkan ke sana, ya, menghasilkan masalah baru, ya. Ketika terjadi banjir, ya dulu sekarang ini beberapa kota di Pulau Jawa ini sudah berada di permukaan laut. Ya, kenapa? Karena setiap tahun laut itu naik kayak 1 senti naik, tapi tetap naik itu. Ya, nah beberapa kota di Pulau Jawa ini sudah berada di bawah permukaan air laut. Ya, Semarang, ada yang tinggal Semarang? Beberapa wilayah Semarang yang berada sebelah sana itu rob itu biasa, banjir rob itu udah biasa. Kenapa? Ya karena mereka sudah kayak gitulah, air setiap saat masuk ke daratan, ya air laut masuk ke daratan. Kenapa kok itu terjadi? Ya karena memang permukaan air lautnya sudah mulai meningkat, ya sudah tambah tinggi. Ya Jakarta Utara juga seperti itu, ya. Kalau di Jawa Timur Sampang, ya di beberapa tempat, kota Sampang itu sendiri itu sudah berada sekarang ini kalau tidak salah itu berada di sekitar di bawah permukaan laut di 70 cm di bawah permukaan air laut. Ya, kota Sampangnya ya. Nanti kalau menuju pantai itu ternyata dia agak naik sedikit ya. Tapi ini menyebabkan kalau hujan lebat pada waktu bulan purnama ya air yang banyak dari pegunungan, dari perbukitan masuk ke kota ini tidak bisa langsung masuk ke laut. Kenapa? Di laut ketika bulan purnama ini juga terjadi pasang yang paling tinggi sehingga terbendung airnya, maka mengumpul di dalam kota Sampang. Banjir lah ya. Ya. Jadi model-model yang seperti ini sudah semakin lama semakin banyak. Nah, nanti kalau sudah terjadi banjir, mulai muncul penyakit-penyakit tertentu, misalnya leptospirosis, ya, penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit dan segala macam, ya. Jadi ini yang kemudian ya, jadi karena climate change ini akan yang awalnya hanya urusannya dengan stratospheric ya, ozone depletion ya, pengurangan ozon ya. Kemudian ini yang terjadi juga salah satunya adalah karena land degradation ya, land degradation yang kemarin saya kalau ada tahu land degradation ya salah satunya ya mohon maaf ya IKN ya. IKN itu land degradation ya. Harusnya hutan tiba-tiba diubah menjadi kota ya. Ini perubahan seperti ini juga pasti akan menyebabkan masalah baru ya. Ini yang tujuannya yang kemudian akan terjadi population displacement ya sehingga orang mulai banyak dengan panas yang lebih lama, kemarau semakin panjang ya. Sedangkan kalau curah hujannya sangat tinggi, ini orang juga susah, petani juga susah. Kenapa? Mau nanam susah. Nanam nggak ada airnya karena kemarau sangat panjang. Begitu sudah ada hujan, ditanam banjir. Ya serba salah, nggak nanam salah, nggak nanam salah. Ya. Nah, sehingga apa? Keputusannya paling mudah buat mereka, ya mereka pergi ke kota untuk bekerja. Ya, pergi ke kota untuk kemudian bekerja, terjadi population displacement. Kota semakin padat, dengan padatnya kota ini akan muncul efek-efek baru lagi nanti, ya. Penyakit-penyakit yang mudah menular karena kedekatan orang dengan orang ini kemudian menjadi semakin meningkat, TBC paru misalnya begitu, ya. Jadi seperti itu kalau mau digambarkan satu demi satu ini akan sangat panjang sekali, ya. Baik. Ini apa ini? Gitu ya. Tadi yang tanya tadi siapa? Mbak Sally tadi ya. Ya, Pak. Ya. Jadi begitu Mbak ya. Kalau ditanya kenapa global warming atau global climate change itu kemudian bisa mempengaruhi kesehatan manusia ke sana Mbak. Ya, yang mengawali manusia, dampak efek juga akan kena kepada manusia kembali lagi. Ya. Yang sekarang ini segala macam bencana segala macam yang terjadi sebenarnya juga berawal dari climate change ini tadi, ya. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan baru dari Mas Ilyas, mohon maaf ya. Mas Ilyas ya. Apakah bakteri atau virus atau komponen biologi yang dikenal beracun itu mutlak beracun atau menjadi beracun saat mencapai dosis tertentu? Apakah manfaat bahaya bakteri virus tergantung pada dosisnya? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sederhana ya, tapi jawabnya juga bisa panjang. Oke. Ya, betul. Apa yang Anda sampaikan betul, ya. Bahwa dosis itu menjadi
kemudian menjadi satu hal yang penting, apakah seseorang itu terjadi keracunan atau tidak, ya. Contoh, air putih. Air putih aja lah, kita nggak usah bicara tentang toksin segala macam, racun segala macam. Air putih. Air putih dosisnya berapa banyak kira-kira? Ya secara teori 2 liter per hari kan gitu ya, untuk kita minum 2 liter per hari kan, maksimal kita 2 liter per hari. Bayangkan kalau Anda minum 5 liter per hari, kira-kira jadi masalah nggak? Masalah, Pak. Masalah. Ya kenapa? Sel kita, sel tubuh kita itu ketika terlalu banyak cairan di dalam tubuh, maka dia akan mengalami yang namanya udem. Udema, ya. Udem itu bahasa apa? Bahasa tulisnya itu oedem gitu ya, oedem ya. Atau kalau sekarang ini disebut dengan udema gitu ya. Udema ya. Ini karena sel itu kemudian bengkak ya. Nah, sel yang bengkak ini dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai sel. Ya, kalau sel ini ada di mata, maka penglihatan kita akan menurun. Ya, kalau sel ini ada di jantung, maka jantung kita fungsinya juga akan menurun. Kalau sel yang udem ini mengalami udem ini ada di ginjal, maka sel ginjal kita juga akan fungsi ginjal kita juga akan turun. Demikian seterusnya. Nah, sel yang paling gampang udem itu adalah sel hati, sel liver. Itu yang paling mudah rusak. Ya, sehingga apa? Kalau sudah terjadi seperti itu, ya tinggal tunggu waktu aja, maka akan masalah yang akan banyak sekali muncul. Ya, nah kembali kepada tadi pernyataan tadi saat mencapai dosis tertentu, gitu ya. Ya, dosis satu sisi, ya. Satu sisi yang lain adalah ketahanan tubuh manusia itu sendiri. Ya, bagaimana dengan fisik manusia itu sendiri? Fisiknya fit atau tidak? Ya, kalau dia masih sangat fit, tidak ada masalah mungkin ya. Gangguan pada dosis tertentu dia nggak masalah. Contoh, ya, ada orang yang karena dia melatih dirinya dengan menggigitkan menggigitkan ular, ya, menggigitkan ular ke kulitnya dia, ya, digigitnya sedikit gitu ya. Udah, besok digigitnya lagi sedikit, besoknya dikit lagi, ya. Ini yang disebut sebagai desensitisasi, ya. Sebentar, saya desensitisasi, ya. Desensitisasi ini proses yang juga digunakan di dalam proses untuk mengurangi alergi, ya. Bagaimana orang yang biasa dengan alergi itu ditemukan dengan alergi yang biasa ditemukan, tapi dengan cara sedikit-sedikit, diberikan sedikit-sedikit, sehingga desensitasi namanya, ya. Bisa ular juga seperti itu, ya. Sehingga apa? Orang ini akhirnya kebal dengan bisa ular, ya. Dia kebal, kayaknya kebal digigit ular, ketawa-ketawa aja dia digigit kalajengking dia masih ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena dosis tidak lagi menjadi masalah buat dia. Karena apa? Karena dia sudah biasa dikenakan dosis yang kecil tetapi sering, sehingga kemudian dia menjadi lebih kebal. Ini juga proses-proses yang harus diketahui, ya. Bakteri juga demikian. E. coli 1-2 ekor nggak ada masalah buat kita. Ya kenapa? Ya nggak ada masalah. Wong kita punya jutaan di dalam tubuh kita, ya. Tapi kalau jutaan ini tadi kemudian kita butuh banyak, kita kemasukannya itu 10 pangkat 5 gitu misalnya gitu ya. Ya itu mungkin jadi masalah. Ya. Jadi dosis satu sisi yang lain adalah ketahanan tubuh kita juga, ya. Itu dua hal inilah menyebabkan manusia akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung pada dua hal itu, ya. Begitu Mas Ilyas ya. Jadi dosis satu sisi, ketahanan fisik seseorang adalah di sisi yang lainnya, ya. Juga yang lain-lain ya, nanti bagaimana dia cara makan ya, bagaimana dia makan dan segala macam. Ini makan, minum itu juga menentukan ketahanan fisik ya. Contoh yang paling sederhana. Tapi contoh ini selalu saya pakai ya. Orang sehat kayak Anda sendiri sehat ini terus ya. Kalau Anda suka makan bubur enggak? Ada yang suka, ada yang enggak. Saya termasuk orang yang tidak suka makan bubur ya. Tapi orang yang suka makan bubur, mungkin nggak dia makan bubur sehari 3 kali? Setiap hari? Kenapa? Kenapa enggak mungkin? Lemes Pak, kan gitu jawabannya ya. Orang kasih makan bubur tiap hari, dia akan mengalami lemah badannya. Ya, ya. Tapi lucunya saudara sekalian, kalau Anda masuk rumah sakit, ya terutama rumah sakit swasta yang kecil-kecil lah ya di wilayah di tempat yang agak jauh gitu ya. Anda masuk rumah sakit, ya zaman saya dulu pernah ya seperti itulah ya, saya selalu berdebat ya. Kenapa? Orang sakit kok kasih bubur ya. Kasih bubur, pagi bubur, siang bubur, malam bubur ya. Ya kapan pulangnya? Nggak bakal pulang orang itu.
Ya kenapa? Ya orang sehat aja dikasih bubur sakit. Kalau orang sakit dikasih bubur tiap hari. Prinsip ini Anda harus Anda gunakan pada apa? Pada waktu Anda sakit. Orang sehat, kalau makannya kurang, bisa sakit nggak? Bisa. Sekarang orang sakit, kemudian malah nggak makan, kira-kira apa yang terjadi? Mati saudara sekalian, ya. Jadi kalau Anda sakit, Anda harus ingat bahwa makan saya harus lebih banyak. Pak, nggak enak, paksa. Ya, itu aja caranya yang untuk berpikir yang paling sederhana. Ya, orang biasanya begitu. Semua orang kalau sakit makan nggak enak, sehingga nggak mau makan. Dan ini ya kalau dia mau cepat sehat nggak bisa. Kasih obat banyak. Oh, kasih obat aja yang bagus. Nggak makan nggak apa-apa. Keracunan, Mas. Mbak, ya. Dia malah meninggal kenapa? Karena keracunan. Keracunan obat. Nggak bisa, ya. Makan menjadi penting, ya. Karena itu antara dosis, ya, sebagai penyebab masalah dengan ketahanan fisik itu harus berimbang kondisinya, ya. Baik, seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Nanda. Izin bertanya Pak mengenai dampak penipisan lapisan ozon terhadap peningkatan sinar UV. Tadi saya kira sudah saya sebutkan ya. Jadi jadi UV itu ada UVA, UVB, UVC ya. UV itu ada beberapa tingkat, ada beberapa level. Mana ya? Ada nggak sana? Ini beberapa tadi ya, health effect of climate change ya. Heat, severe weather ya, air pollution, allergies ya, vector-borne disease, waterborne disease ya. Karena kekurangan air, akhirnya terjadi relatif waterborne disease karena kekurangan air ya. Water and food supply ya, mental health. Tahu mental health? Kenapa kok mental health jadi masalah di dalam global warming? Ya, ini disebutkan ini adalah anxiety, post traumatic stress, depression, despair. Anda kalau kepanasan sampai berkeringat, kira-kira Anda nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya, tiba-tiba kemudian Anda diajak bertengkar. Ada orang ngomong nggak enak, kira-kira Anda jawabnya enak apa nggak kira-kira? Ya, baik saudara sekalian ya. Kasus mental health sekarang menjadi lebih tinggi lagi. Ya, kenapa? Dengan panas yang sangat tinggi, dengan global warming yang saat ini, kasus mental health itu menjadi masalah baru sekarang ya. Karena itulah muncul kalimat-kalimat healing dan segala macam itu seperti itu saudara sekalian. Ya, untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan mental health. Ya, karena seperti itu ya. Apalagi, tapi ini sekarang ini memuncak ini ya. Semua orang pada stres ini, terutama apa? Para caleg ya. Para caleg lagi stres ini ya, udah keluar duit banyak ini. Ada teman saya nyalek sudah habis sampai dengan 800 juta sekarang ini ya. Katanya dia ini kalau saya kalah, saya tidak tahu harus bagaimana, dia bilang kayak gitu. Salah sendiri ya, punya duit 800 juta dipakai semua untuk nyalek ya. Jadi kalau kalah nggak punya duit. Tapi pertanyaan saya, kalau menang kok bisa dapat duit? Jadi bingung saya. Ya. Berarti dapat duit dari mana itu kalau menang gitu ya. Wah, ini jadi masalah baru. Itulah saudara sekarang kenapa korupsi di Indonesia sangat sulit diatasi. Ya, kenapa? Karena seperti itu. Mereka kayak bertaruh gitu ya, memasang taruhan tinggi dulu supaya bisa masuk jadi caleg. Begitu sudah jadi caleg terus kalah, stres ya. Banyak ya, mungkin pernah dengar ya, ada dulu di Ponorogo calon bupati ya. Begitu kalah, ya dia jalan telanjang keliling-keliling kota Ponorogo. Ya, ya ada yang bilang dia pura-pura gila. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian menagih hutang. Ya. Banyak orang menagih hutang kemudian ya. Jadi segitu banyak saudara sekalian ya, mental health sangat sangat luar biasa banyaknya. Ini tadi saya lupa di mana ya. Oh ya, pokoknya ada tentang UVA, UVB, UVC ya. Jadi UV itu tidak cuma satu UV itu tidak ya, UV itu banyak ya. Nah, UVA, UVB, UVC ini beberapa ini ada yang ditahan ya. Ada mungkin katakanlah saya lupa ya. UVA itu katakanlah dia yang seharusnya boleh masuk boleh sampai ke permukaan bumi karena dibutuhkan. UV juga dibutuhkan untuk apa namanya, kalau Anda dulu kan diberitahu ya, sinar ultraviolet dibutuhkan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Masih ingat? Ini zamannya SMP SMA ya. Nah, ini provitamin D itu diubah seperti itu. Juga tulang ya, tulang menjadi lebih kuat ketika dia terkena sinar ultraviolet. Ini adalah UVA ya, UVA ya. Nah, UVB, UVC ini nggak boleh masuk. Sampai UVD itu nggak boleh masuk ya. Tapi dengan penipisan ozon, bahkan tidak lagi penipisan ya, tapi bisa sampai ke dalam lubang ozon. Ini kemudian menyebabkan UVB, UVC, UVD yang harusnya tidak boleh masuk, ini kemudian masuk, dan ini yang membahayakan manusia kemudian ya.
Karena sangat luar biasa besarnya ya. Eh, persen CO2. Saya lupa di mana itu ya. Mungkin nggak tahu apa di sini apa di belakang saya lupa ya. Tapi seingat saya ada tentang hal itu ya. Baik ya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang kemarin saya sempat sempat pada waktu awal-awal pandemi itu kan orang disuruh berjemur ya. Supaya tidak kena pandemi berjemur dari antara jam 11 sampai jam 1, jam 2. Ini ngawur saudara sekalian. Kenapa? UVB, UVC, UVD itu munculnya paling tinggi ya di atas jam itu tadi. Jam 11 sampai jam 2 adalah titik tertinggi dari UVB-CD yang muncul. Ya, memang badannya panas. Ya, waktu itu mereka berpikir bahwa ini adalah karena flu ya. Apa namanya? COVID-19 itu seperti flu. Salah satu cara mengatasi flu itu tubuh nggak boleh merasa dingin, tubuh harus terasa panas. Oh, dipanasi aja kan gitu ya. Logikanya kan seperti itu, supaya nggak kedinginan dipanasi aja. Ya, dia lupa kena itu. Oh Pak, tapi saya panas tiap hari berjemur kayak gitu nggak apa-apa sekarang saudara sekalian, ya. Tapi dalam 10-15 tahun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya. Mungkin ada proses kanker yang sudah mulai berjalan, itu yang jadi masalah. Ya, UVB, UVC, UVD sangat terkait dengan proses terjadinya kanker kulit. Ya, yang sekarang ini kalau satu hal lagi ya, ini yang unik saudara sekalian. Jadi tempat-tempat yang paling banyak lubang ozonnya adalah tempat-tempat yang dingin, bukan tempat yang panas, tempat yang dingin. Ya, tempat yang dingin itu lebih banyak lubang ozonnya. Ya, sehingga apa? Yang paling banyak sekarang ini mengalami kasus-kasus seperti kenaikan jumlah kanker kulit itu justru di Eropa. Ya, Eropa, Amerika itu yang paling banyak mengalami kasus. Ya, kasus-kasus kanker kulit paling banyak. Indonesia nggak masalah. Kenapa? Kulit kita sudah mulai gelap. Kulit kita gelap gini nggak ada masalah kita dengan sinar matahari. Ya, lebih semakin gelap kulit kita, semakin kuat kita mengatasi sinar matahari. Kulit yang paling gelap itu keunguan, ya, hitam keunguan. Yang seperti itu dikasih sinar UVB, UVC aman dia ya. Ya seperti itu. Yang kulit putih itu yang susah dia karena pertahanan epitel kulitnya itu tidak terlalu kuat melawan UVB sama UVC dan D ya. Seperti itu ya. Jadi dampak penipisan ini seperti itu ya. Jadi ada sinar UV dari beberapa spektrum itu kemudian masuk ke dalam tubuh ya. Ke dalam ke bumi ya, dan ini juga yang menyebabkan panas menjadi lebih tinggi lagi. Ini Mbak Cindy bertanya, seperti itu ya Mbak Nanda ya. Mbak apa Mas? Mudah-mudahan benar Mbak ya. Kemudian ada Mbak Cindy ya. Bagaimana perubahan faktor-faktor ekologi dapat mempengaruhi pola penyakit dan kesehatan populasi? Iya, benar ya. Faktor-faktor ekologi itu kepadatan penduduk itu juga bisa ya. Tadi saya bilang kepadatan penduduk itu menyebabkan berbagai macam hal ya. Salah satunya kecelakaan dalam rumah tangga. Kecelakaan di rumah tangga. Seperti apa Pak? Ya paling gampang keinjak ya, tempat yang sempit, orangnya banyak, berjubel tidur di situ, ya minimal keinjak gitu ya. Itu juga bisa ya. Nah tempat yang seperti ini dengan luasan yang sangat kecil, tapi penduduk jumlah orangnya lebih banyak, ini akhirnya terjadi kompetisi dalam O2 CO2 ya. Akhirnya apa? Lebih mudah stroke ya, lebih mudah terjadi kasus-kasus stroke ya, lebih mudah pada kasus-kasus kasus-kasus seperti TBC paru ya. Penyakit kulit juga sangat mudah terjadi pada saat-saat yang seperti itu ya. Jadi faktor ekologi banyak ya. Seperti tadi juga ya, ketika berkurangnya jumlah hutan ya. Hutan kita jumlahnya turun. Dengan jumlah hutan yang turun atau perubahan fungsi hutan. Hutan raya, hutan rimba yang ditumbuhi berbagai macam aneka, bila ditanami satu macam tanaman, misalnya tanaman sawit ya. Tahu ya? Anda tahu nggak kebun sawit yang terluas itu di pulau apa? Ada yang tahu? Di provinsi mana sawit paling luas di Indonesia? Ada yang tahu? Sumatera bukan, Pak? Salah. Ada yang tahu? Oh, salah. Kalimantan, Pak. Salah. Ternyata nggak akan tersangka ya. Papua. Ya. Papua. Ini jutaan hektar itu dihancurkan. Hutannya itu dihancurkan. Diganti menjadi sawit. Pemilik kebun sawit terluas di Papua itu salah satu jenderal polisi. Ya. Ya
pensiunan polisi lah ya, pensiunan dari jenderal polisi. Saya tidak sebut namanya lah, tidak enak ya. Kalau sebut namanya nanti jadi masalah lain ya. Tapi ya seperti itu ya. Ternyata banyak ya. Anda tahu sendiri kan ya, putranya Pak SBY yang nomor 2 itu, ya dia punya 40.000 hektar sawit di Sumatera. 40.000 hektar ya. Banyak tokoh-tokoh politik yang ada kenal namanya berkali-kali Anda dengar. Itu mereka semua punya kebun sawit saudara sekalian. Ngeri? Ya, ya harus ngeri. Ya, tapi itulah yang terjadi ya di Indonesia itu kayak gitu ya. Semua itu melok-melok. Oh, bikin toko. Oh, tokonya kok rame. Semua orang bikin toko. Pernah tahu ya kayak gitu ya. Ada orang jualan makanan apalah, nasi apa gitu ya, buka warung apa. Kok rame? Nanti tiba-tiba muncul warung rawon situ, ada muncul warung-warung lagi yang di dekat-dekat situ. Kan itu seperti itu kan biasa ya. Orang itu eh, punya kebun sawit. Oh, kok kaya? Wah, semuanya bikin kebun sawit semua. Ya, itu terjadi saudara sekalian ya. Dan ya seperti ini ya, ketika ekologi berubah, maka terjadi perubahan besar-besaran ya. Hewan yang tadinya tinggal di situ dengan aman, ya misalnya paling gampang di daerah mana dulu ya, sebentar saya lupa. Ada satu daerah di Kalimantan seingat saya, itu di situ ada nyamuk Anopheles banyak, tapi juga kera juga banyak ya. Ketika kera ini menjadi sasaran dari nyamuk Anopheles ini nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba daerah itu dibabat, dihabiskan, dijadikan perumahan. Ya, monyetnya hilang, nyamuknya ada, Anophelesnya masih ada di situ. Maka tiba-tiba muncullah kasus wabah malaria di wilayah itu, yang dulunya hanya di monyet, sekarang ada di manusia. Ya, perubahan-perubahan sistem ekologi yang seperti ini sering sekali ya menjadi problem. Ya, jadi dulu tempatnya rawa-rawa, tiba-tiba jadikan perumahan. Ya, itu bukan berarti tidak ada masalah. Muncul masalah baru nanti, pasti akan muncul. Ya, dan ini muncul masalah kesehatan banyak. Ya. Salah satunya yang paling banyak ya kalau daerah rawa itu biasanya banyak mengandung besi, ya, banyak mengandung besi daerah itu. Nah, ketika jadikan perumahan, air yang diambil dari tanah, ya, air tanah yang diambil itu biasanya mengandung besi juga. Nah, kandungan besi ini kalau ini kemudian terminum, termakan atau masuk pada bayi, ini menghasilkan anak-anak dengan kasus autis, ya, ADHD dan seterusnya, ya. Ini juga perubahan ekologi. Dulu tidak semua orang punya mobil, sekarang banyak orang punya mobil, ya. Ada orang malah apa? Rumahnya masih kontrakan tapi dia punya mobil. Ini lucu ya, tapi beneran ini ya, ini kasus beneran ya. Sekarang hampir semua orang sudah punya motor. Ada yang dari Bontang, ada yang dari Kota Madya Bontang, ada nggak di sini? Ada yang tinggal di Bontang? Nggak ada ya. Atau nanti kapan-kapan saya coba buatkan survei buat Anda ya, semuanya saya ingin tahu Anda bisa mengisi, sehingga saya nggak usah nyari-nyari mana yang dari Bontang, nggak ada, tinggal saya buka surveinya yang berapa Bontang dari mana kota yang saya inginkan bisa muncul. Ya, jadi di Kota Madya Bontang standar untuk seorang miskin, orang itu keluarga itu dikatakan miskin jika dia punya hanya satu sepeda motor. Ya, dia dikatakan miskin jika dia punya satu sepeda motor, dia sudah masuk miskin. Di Jawa enggak, ya Jawa masih enggak seperti itu. Masih banyak di Jawa ini yang dia enggak punya, bahkan enggak punya sepeda bahkan ya, masih ada di Jawa ini, ya. Tapi kalau di kota sudah beda ya. Sekarang di kota-kota besar kayak Surabaya ini, Anda bisa lihat ya. Mohon maaf, tukang batu itu naik motor yang keren-keren ya, NMAX segala macam. Saya coba geleng-geleng, wih ini tukang batu kerjanya. Tapi motornya NMAX, motornya yang keren-keren kayak gitu-gitu itu ya. Saya aja motornya ya gitu ya. Ya, ya, tapi semakin banyak orang mereka beli motor, akhirnya di mana-mana motor ya. Orang punya motor banyak ya, dengan begitu banyak motor, ini maka akan banyak CO2 yang akan terlepas ya. Banyak sekali polusi udara juga akan semakin meningkat. Ini juga akan menjadi masalah kemudian ya. Ini tadi ya, jadi faktor-faktor ekologi banyak sekali perubahannya, bisa karena perubahan perubahan fungsi lahan ya, perubahan fungsi hutan, dan juga munculnya atau populasi manusia yang kemudian meningkat atau berkurang. Ini juga bisa menyebabkan berbagai macam hal ya. Ini tadi yang saya maksud dengan munculnya ya. Yang paling sering itu adalah sekarang gini, minimal masalah yang disebabkan oleh polusi udara yang sekarang ini yang bisa kita lihat itu adalah gini.
Ada pernah nggak, ada yang ada hadir di sini, pernah nggak datang ke TK? Pernah lihat TK? Pernah? Pak. Pernah ya. Ada dulu waktu TK, tapi ada tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu guru Anda di dalam satu kelas itu sudah 2 rata-rata. Benar? Iya, benar, Pak. Benar ya. Iya. Zaman saya dulu waktu masih TK ya. Kelas saya itu TK itu ada 40 orang. Gurunya satu. Yang kalau kita dengar kakinya saja klotak klotak klotak. Zaman dulu sepatunya itu sepatu pantofel yang klotak 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 klotak, kita langsung diem. Satu kelas langsung diem semua. Takutnya sama guru itu seperti itu. Ya. Kemudian saya SD saya itu 54 orang satu kelas. Saya masih ingat. Ya, karena absen saya itu sekitar sekitar itu ya, sekitar belakang-belakang ya. Nama saya M, jadi agak sedikit di belakang gitu. Ya. 54 orang. Guru cuma satu. Yang tadi itu ya, ketika beliau masuk ke kelas, sama kelas langsung diem semua. Ya. Sekarang TK, satu kelas berapa orang? 20? 25 orang. Benar ya? Gurunya 2. Kenapa? SD, muridnya cuma sekitar 30 orang. Gurunya 2. Kenapa? Kenapa menurut Anda? Ini saya beneran tanya, ini saya tanya benar kenapa kira-kira. Nggak ngatasi satu orang. Ya, dipegang depan, yang di depan rame, di gurunya ke depan sepi, belakang rame gitu ya. Nggak bisa ngatasi. Harus 2 orang guru. Kenapa? Karena sekarang ini terjadi kenaikan jumlah yang luar biasa, ya, namanya ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Attention Deficit, kekurangan pemusatan perhatian. Hyperactivity Disorder, gangguan hiperaktivitas. Anaknya nggak bisa diem. Sekarang saya tanya, di TK, Anda bisa lihat anak yang duduk tenang manis? Sulit nyarinya. Ya, TK, SD sama. Ya, sama sulit nyari anaknya bisa duduk tenang manis, nggak bisa. Bahkan anak perempuan, saya ngeliatin sekolah SD saya itu ya, anak perempuan itu bisa halamannya itu pakai ubin gitu ya, agak licin begitu, sehingga kalau lagi hujan, Anda tahu kan ya, anak-anak main selurutan tahu ya, lari terus selurut gitu kan ya. Itu nggak pada laki aja, wanita juga begitu. Yang wanita juga selurutan kayak gitu, gulung-gulung juga. Saya bingung, iki iki. Tapi itulah yang terjadi. Ya, cuman dulu kayak nggak bisa ya, saya males main sama anak laki-laki. Kenapa? Nakal. Kalau anak perempuan enak, santai, duduk manis, duduk paling mainnya ya baca buku ya, tenang. Sekarang nggak lagi ya, laki perempuan sama sekarang ya, nggak bisa diem. Ya, nah kenapa seperti itu? Ya, karena logam berat. ADHD atau autis. ADHD itu spektrum luas autis. Artinya autis ringan itu ADHD. Ya, itu terjadinya sama karena gangguan logam berat. Logam berat ada di dalam darah. Ya, tasnya dilihat ini rambut. Ya, kalau rambutnya itu di rambutnya itu bisa dites dengan radioaktif, itu kelihatan dia mengandung berapa logamnya. Ya, kandungan logam beratnya itu bisa dilihat dari manifestasinya, bisa dilihat dari rambut. Ya, nah ternyata sekarang ini nggak bisa. Semua banyak anak-anak dengan kondisi seperti itu. Nah, logam berat ini dari mana? Muncul di air, muncul di udara. Ya, tadi itu ya, semua sepeda motor segala macam knalpot itu mengandung logam berat. Air minum kita, PDAM kita, dari mana logam berat muncul di air? Kira-kira di air PDAM munculnya di mana kira-kira? Yang paling sederhana dari pipanya. Loh kok bisa? Pipa PDAM dari apa? Anda tahu? Banyaknya pipa PDAM yang Anda tahu dari mana? Dari apa? Dari besi kan? Ya, besi kena air ya bisa berkarat. Ya, karatnya ini nggak masuk ke dalam air, dia bisa bercampur, ini yang muncul. Ya, ini yang jadi masalah. Dan yang lucunya lagi, PDAM sendiri, untuk dia menjaga supaya tidak ada bakteri yang muncul di dalam air, maka dia pakai tawas, ya. Tawas ya, dan klorin, ya. Maaf, tawas itu untuk menjernihkan, klorin dipakai untuk sebagai desinfektan. Klorin ini adalah zat yang termasuk dalam kategori korosif. Dia mempercepat terjadinya proses korosi pada besi. Ya, nah ini PR besar buat PDAM ya untuk mengganti pipanya. Ya, kalau pipanya masih digunakan pipa-pipa besi ya seperti itu terus ya. Ini seperti itu. PDAM sebenarnya salah ya, harus namanya diganti menjadi PDAB, perusahaan daerah air bersih. Ya, kalau perusahaan daerah air minum
ternyata airnya PDAM juga tidak bisa dibuat minum langsung. Ini jadi masalah seperti itu ya. Oke. Ini ada Mbak Inas kayaknya meneruskan pertanyaannya Mbak Cindy. Menanggapi pertanyaan teman saya sebelumnya, penyakit kira-kira ada nggak ya Pak pengaruh dari dinamika populasi yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan penyakit di antara populasi itu sendiri? Terima kasih Pak. Ya, kalau prediksi penyakit segala macam kita sudah banyak mencoba untuk mengembangkan ya. Ada berbagai macam indeks yang kemudian dikembangkan ya. Misalnya nanti kalau ada sudah masuk lebih jauh ya, Anda nanti akan dikenalkan dengan nama-nama seperti misalnya ya, House Index ya. House Index mana ya? House Index ya. Ada Breteu Index ya. Ada Container Index ya. Container Index ya. Ya, saya sendiri sekarang untuk disertasi saya mengembangkan indeks partisipasi masyarakat. Yang ini yang saya kembangkan sekarang, indeks partisipasi masyarakat dalam pencegahan DBD ya, pencegahan DBD. Ya, ini indeks ya, ada house index. House index ini adalah mencari berapa rumah sih, atau sekarang ini ada juga yang namanya ABJ. Pernah dengar ABJ? Ada yang tahu ABJ? Ada yang tahu ABJ apa? Angka bebas jentik ya. Ini adalah satu indeks juga, indeks yang dikembangkan oleh Indonesia ya, angka bebas jentik ya. Tadinya ada angka bebas jentik adalah dalam satu lingkungan berapa rumah yang tidak memiliki jentik ya. Kalau house index ini adalah jumlah persentase rumah yang memiliki jentik. Ya misalnya dari 100 rumah yang dilihat ada 5, berarti 5/100 yang memiliki itu adalah house index ya. Ada lagi dikembangkan Breteu Index ya. Breteu Index ini agak sedikit berbeda dengan jadi indeks ini sama. Ini indeks-indeks yang ada di dalam di dalam ini yang saya sebutkan di atas ini adalah indeks-indeks yang dikembangkan ini untuk DBD. Dalam rangka apa? Untuk memprediksi kapan DBD akan muncul di dalam sebuah komunitas ya. Kalau ini tadi pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Inas tadi kan gitu ya. Ada nggak pengaruh dari dinamika populasi yang dapat digunakan untuk memprediksi ya. Nah, house index ini, retail index, container index, atau juga yang saya kembangkan indeks partisipasi masyarakat ini semua adalah indeks-indeks yang untuk mencatat, menilai apa yang dilakukan masyarakat. Ya, house index melihat di rumah itu ada jentik apa enggak. Breteu index hampir sama dengan container index ya. Ada juga namanya satu lagi ya. Ada Maya index lagi ya. Ada lagi Maya index. Maya index ini membandingkan antara sanitasi rumah ya, kebersihan sanitasi rumah dengan kebersihan rumah. Dalam rangka juga masih dengan jentik-jentik nyamuk ya. Yang berbeda adalah indeks yang saya kembangkan, indeks partisipasi masyarakat yang saya kembangkan itu adalah untuk menilai ya seberapa jauh masyarakat mau melakukan 3M+. Ya. Mau melakukan 3M+. Ya, dan juga melakukan kegiatan komunitas ya, kegiatan bersama-sama ya. Nah, ini kan sebenarnya ini semua adalah dinamika penduduk ya, dinamika penduduk dalam rangka untuk mengatasi vektor misalnya seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, ini digunakan untuk memprediksi apakah ada kemungkinan untuk terjadi demam berdarah atau tidak, begitu ya. Jadi kan ini memprediksi perkembangan penyakit di antara populasi itu sendiri ya. Ini jawabannya seperti itu ya. Nanti masih banyak tantangan ya. Kita masih bisa mengembangkan berbagai macam indeks lagi ya yang digunakan untuk menilai apakah mungkin muncul nggak di sini ya. Ada teman yang juga mengembangkan indeks kusta ya, indeks lepra ya, indeks leprosi ada itu ya. Dilihat dari apa? Dari sanitasi, kondisi sanitasi dan adanya orang dengan kusta di wilayah tersebut ya. Maka akan terjadi penyebaran kusta atau tidak? Itu pertanyaan seperti itu. Juga ada TBC dan segala macam ya. Itu banyak indeks yang dikembangkan. Jadi jawabannya seperti itu Mbak Inas ya. Nah, saya berusaha dari apa yang saya sudah berusaha menjawab apa yang ditanyakan dari Mbak Cindy dan Mbak Inas ya. Kemudian ini ya, mengapa ya Pak sekarang untuk kebijakan program-program kesehatan mengenai perlindungan terhadap sinar UV sendiri belum terlalu disuarakan. Mengingat itu juga penting terhadap pencegahan kanker kulit yang mana kanker juga termasuk bahasa utama dalam ilmu kesehatan masyarakat. Ya, memang ya kenapa? Masih sibuk dengan urusan yang lain. Jawabannya seperti itu. Ya, masih banyak sibuk. Ya, PR kita tuh masih sangat banyak ya. Ini yang kemarin saya sempat sampaikan ya ketika saya pertama kali masuk di kesehatan lingkungan.
setelah saya sebagai dokter nggak paham kesehatan lingkungan itu apa, ya. Begitu saya mencoba untuk mempelajari kesehatan lingkungan, saya baca buku ada 3 buku kalau nggak salah waktu saya baca, ya, hasilnya adalah stres. Kenapa stres? Karena saya bingung, saya harus mulai dari mana ini? Saya harus mulai dari hulu atau hilir? Ini yang bingung. Kenapa? Karena hulu sampai hilir itu rusak semua. Kalau semua sudah rusak semua, terus apa yang harus diatasi? Misal, Anda tahu program ini saya buat contoh ya. Misal ketahanan pangan. Anda tahu ketahanan pangan? Iya, Pak. Ya, ketahanan pangan itu adalah berapa jumlah bahan pangan yang ada di masyarakat. Itu ketahanan pangan. Ya, artinya ketika bahan makanan cukup, maka ketahanan pangan kita bagus, kan begitu. Nah, ketahanan pangan yang Indonesia kan mayoritas makannya beras, maka titik hitungnya adalah pada jumlah beras. Jumlah beras tergantung apa kira-kira? Jumlah petani. Jumlah panen dulu, Mbak. Ya, jumlah Oh panen iya. dulu ya, jumlah panen ya. Jumlah panen kemudian jumlah petani ya, jumlah panen. Kalau jumlah panen kita bagus, bagus. Sekarang, apa yang mempengaruhi panen? Pupuk jawabannya. Ya, pupuk. Dan Pupuk Cuaca mungkin, Pak. apa, Mbak? Cuaca. Cuaca, climate change dan segala macam. cuaca. Ya, banyak macamnya ya. Tapi saya mau coba mengambil yang sisi yang sederhana aja, pupuk ya. Kalau lihat koran, TV, banyak sekali masalah dengan pupuk ya. Masyarakat banyak bingung cari pupuk, nggak dapat pupuk, nggak bisa nanam segala macam, pupuk mahal dan seterusnya dan seterusnya. Pupuk mahal ya. Dan satu lagi adalah yang dibutuhkan adalah pestisida ya, untuk hama. Untuk serangan itu mereka pakai pestisida. Pestisida yang dipakai ini kemudian juga bisa mencemari. Kenapa? Pestisida saya lupa ya pestisida di sini saya tulis nggak ya di sini saya lupa ya. Saya ya jadi ini ada xenobiotic metabolism ya. Ini toxicity chemical, definition of science toxicology ya oke ya. Jadi pestisida yang ada di dalam lingkungan karena dipakai oleh manusia dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan, untuk dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, mereka pakai pestisida untuk mengatasi hama supaya panennya bagus. Tapi pestisida ini tadi juga memberikan efek yang lain lagi. Efeknya apa? Efek yang lain adalah pada kesehatan manusia. Ya, kenapa? Karena kemudian padi yang dipanen, ternyata beras yang dipanen ini juga mengandung pestisida kemudian. Yang repotnya lagi saudara sekalian, pestisida yang kemudian masuk di air di tanah itu, masuk kemudian berikatan dengan tanah, dengan tanah liat, itu bisa mencapai 10 tahun lebih, 10 sampai dengan 20 tahun. Untuk apa? Untuk mencapai waktu T setengahnya. Masih ingat T setengah? Di SMA saya kira sudah pernah diajarin T setengah ya. Waktu sebuah dulu kan sewaktu sebuah atom dia tinggal setengah, ya gitu ya. Itu tinggal setengahnya saja, itu adalah waktu yang dibutuhkan adalah namanya T setengah. Nah ini waktu paruhnya untuk pestisida yang berikatan dengan tanah liat itu adalah 10 sampai 20 tahun. Ya, kalau dipakai tiap hari, kira-kira turun nggak ini jumlah T setengahnya? Nggak bisa turun. Ya, jumlah T setengahnya nggak bisa turun. Nah, padahal kalau pestisida itu muncul di dalam tanah, maka tanaman apapun yang ditanam di atas tanah tadi, maka akan mengandung pestisida. Kenapa? Pestisida tadi akan ditarik oleh akar masuk ke dalam batang, masuk ke dalam bunga menjadi buah, itu semua masuk. Pestisida masuk di sana. Ya, kalau pestisida masuk, ketika kita masuk, nanti ada istilah baru lagi di dalam kesehatan lingkungan ya, namanya adalah bioakumulasi, ya, bioakumulasi dan biomagnifikasi, ya. Nah ini ya bioakumulasi, biomagnifikasi, ya. Ketika yang tadi bioakumulasi itu terjadi pengumpulan, ya, terjadi berkumpul. Misalnya pestisida tadi kan di sawah tadi, pestisida di sawah kan juga air itu kan mengalir, air sawah itu mengalir. Air mengalir sampai ke sungai, ya. Sampai di sungai, ikan-ikan yang ada di sungai itu juga akan mengalami bioakumulasi. Jumlah di dalam tubuhnya akan meningkat. Ikan dimakan oleh burung misalnya begitu, ya. Dimakan oleh burung, maka terjadi peningkatan lagi. Kenapa? Karena burung itu tidak makan satu ikan. Ya, tadi di dalam ikan, pestisida dalam air tadi menjadi bioakumulasi. Ketika dimakan oleh burung atau dimakan manusia, dia akan mengalami biomagnifikasi. Jumlahnya akan menjadi lebih tinggi daripada jumlah yang ada di dalam tubuh ikan tadi. Kenapa? Karena tadi burung atau ikan tadi burung atau manusia tadi tidak memakan satu ikan. Ya, ikannya nggak cuma satu yang dimakan. Ya, nah
ini tadi mengalami gangguan-gangguan lagi. Bioakumulasi yang pada ikan tadi ternyata apa? Mengalami fenomena baru namanya ikan banci. Ada silakan cari ya, cari di Google ikan banci gitu. Anda akan tahu. Kenapa? Karena ikan-ikan jantan itu tidak mau membuahi ikan-ikan betinanya. Apa yang terjadi? Telur yang dikeluarkan ikan betina tidak akan dibuahi. Maka ya nggak ada ikan kecil. Punah ikan. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau biomodifikasi yang terjadi pada manusia, kira-kira sama enggak? Ini yang jadi pertanyaan ya. Ini yang tadi ya, ini silakan di sini yang di slide saya kalau lihat ya, ini adalah xenobiotik ya, exogenous chemical environment ya, di dalam air, water, food dan juga soil gitu ya. That may be absorbed into the body ya. Jadi dia mungkin akan terabsorpsi ke dalam tubuh manusia ya. Yang xenobiotik ini nanti banyak panjang ya, xenobiotic multiplication ya, macam-macam dia ya. Ada yang tereliminasi segala macam ya. Mosolven ini ada nanti kalau di dalam tubuh manusia dia akan berikatan pada sitokrom P450 enzim sistem gitu ya. Ya, dia akan seperti itu akan terikat pada lipoprotein ya, lipoprotein atau pada lemak ya, pada lemak. Ya, dan itu semua toksikan asam toksikan itu semua materi-materi dari luar tubuh manusia yang akan masuk dalam tubuh manusia itu biasanya diikat oleh lemak. Jika yang paling berbahaya itu bukan orang gemuk, tapi yang paling berbahaya itu adalah kondisi ketika orang gemuk tiba-tiba jadi kurus. Ya, orang gemuk yang tiba-tiba jadi kurus itu jadi masalah kemudian. Masalahnya apa? Bukan dia bermasalah untuk orang lain, tidak ya. Masalahnya adalah sel-sel lemaknya tadi kan pecah. Sel-sel lemak pecah, padahal selama ini sel lemaknya itu mengikat berbagai macam racun. Ketika tiba-tiba ini kurus tiba-tiba, racunnya banyak akan terlepas ke dalam darah, ini menjadi masalah kemudian bagi tubuhnya, ya. Itu juga terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian ini ada terikat pada endoplasmic reticulum ya, ada detoxify xenobiotik ya, ini katalisasi. Katalisasi itu proses penghancuran ya. Ini ada detoxify ya, artinya dia menghancurkan xenobiotik tadi ya, dihancurkan xenobiotik atau dia terjadi mengalami yang namanya mengaktifasi xenobiotik ya, itu active compound ya. Ini menghasilkan cellular injury ya, menghasilkan kerusakan pada sel kemudian ya. Yang kalau ini banyak akan menghasilkan cellular damage ya. Kemudian terjadi kehancuran sel ya. Banyak sekali kemudian apalagi ya ini sampai ini CYP genes ya. Six major pollutant ya, lungs SO2 ini pada situ ya, outdoor UV. Oke. Ini ada UV radiation, ada O2 stratosphere ini yang jadi ozon ya. Ini ground level ozone accumulate lower atmosphere ya. Ini to type, ini harus hati ya, ground level ozone ini sangat berbahaya ya. Nah, jadi kembali lagi, maaf, saya call out ke sana. Jadi saya mencoba menjawab tadi ya. Kok banyak, ya tadi itu saya bilang ya. Banyak sekali program yang masih sulit untuk dilakukan, ya masih sangat sulit dilakukan di dalam proses pengendalian racun di dalam lingkungan. Ya, tadi saya bilang pestisida. Pestisida sangat berbahaya untuk manusia. Tapi menjadi problem adalah apa? Pestisida ini dibutuhkan oleh petani untuk dia menjaga supaya berasnya aman. Loh ini kan jadi ribet. Mana yang lebih penting? Kesehatan manusia atau pestisida yang dibatasi? Mana yang lebih penting? Kalau pestisida dibatasi, mungkin terjadi hama masuk sehingga panennya gagal. Mana yang dibatasi? Ini yang menjadi sulit saudara sekalian. Ya, yang repotnya lagi program pengendalian penggunaan pestisida di para petani ini tidak di kesehatan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah dinas pertanian. Nah, dinas pertanian objeknya apa? Atau yang menjadi tugas utamanya dia apa? Tugas utama dari dinas pertanian adalah menjaga hasil pertanian menjadi bagus, kan itu. Tugasnya dia utama itu. Masalah kesehatan itu urusannya dinas kesehatan. Urusannya Kementerian Kesehatan, nggak penting dia. Ya, yang penting panen baik selesai untuk dia. Kesehatan. Lah kita gimana? Kita melarang orang pakai pestisida nggak mungkin. Ya kan? Hasilnya gimana? Hasilnya panennya bagus, tapi beras tadi mengandung pestisida. Yang ketika kita makan, Anda makannya beras, Anda makan berapa beras satu hari? Kalau saya pribadi saya nggak makan beras, saya makan nasi, saya nggak makan beras ya. Kalau makan beras itu yang makan beras itu burung, ayam itu makan beras ya. Kalau manusia makannya nasi ya, jadi sama aja ya. Karena apa? Karena pestisida di dalam beras tadi ternyata tidak hilang ketika dimasak, itu jadi masalahnya di situ ya. Nah, ini problem bertambah terus ya. Sehingga apa?
pestisida itu juga kandungan logam beratnya juga tinggi. Dengan tingginya logam berat pada pestisida yang kemudian dia masuk ke dalam beras, lalu masuk pada manusia ketika ibu hamil, ya, ibu hamil ini kemudian mengalami terjadi kenaikan logam berat di dalam darahnya, kemudian ini sampai kepada bayi di dalam kandungannya, kemudian bayi yang lahir ini memiliki logam berat, ya autis, ya, muncul autis, muncul ADHD, muncul yang lain, ya, ini menjadi masalah kemudian, ya, itu aja menjadi problem. Kenapa? Mau yang mana yang mau dilarang? Yang mau yang mana yang mau dicegah duluan? Ini jadi masalah. Jadi di titik itu aja udah jadi problem. Ya, kanker, masih nggak banyak jumlahnya. Itu aja jawabannya. Ya, kalau tanya kenapa kok mencegah kanker, ya karena itu. Ya, yang paling banter ya pakai baju lengan panjang, ya, pakai topi. Udah, itu aja. Ya, itu aja yang jadi apa namanya? Jadi ya jadi pencegahan begitu ya. Programnya gitu ya, pakai baju lengan panjang segala macam. Itu aja sementara kalau untuk UV ya. Karena apa? Kita nggak bisa tadi lagi ya kita bicara yang menghasilkan ozon itu adalah salah satunya adalah hutan ya. Karena hutan menghasilkan oksigen ya. Oksigen ini tadi ya. Di sini tadi kan maaf. Ya. O2 ya, O2 di dalam stratosfer ini bisa menghasilkan ozon ya. Setelah ketika dia ada UV radiation, O2 itu akan berubah menjadi ozon ya. Nah, kalau penghasil O2-nya berkurang, maka jumlah O2 di dalam stratosfer itu juga akan berkurang. Nah, jumlah O2 di dalam stratosfer berkurang, maka jumlah ozon juga akan berkurang. Ya. Sekarang, siapa yang bisa mencegah pengundulan hutan? Yang jadi problem saudara sekalian, yang namanya dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup, ya, yang paling banyak orang di sana adalah orang, tahu nggak, dari lulusan apa? Di lingkungan hidup yang paling banyak adalah orang-orang dari lulusan ekonomi dan hukum, ya. Anda nanti bisa lihat nanti ya orang-orang yang di lingkungan itu, isinya orang hukum sama orang ekonomi. Nah, kalau hutan atau lingkungan itu dinilai dari ekonomi dan dari sudut pandang hukum, ya hancur. Kenapa? Prinsip mereka adalah hutan ketika ini dialih fungsikan mendapatkan ada tambahan ekonomi dan tidak melanggar hukum, maka silakan. Selesai urusannya. Ya. Kalau orang lingkungan beda. Ya, orang lingkungan nggak bisa, hutan kita butuh. Jadi ya semakin banyak hutan harus lebih banyak ya. Maka mulailah Anda sekarang malah menanam ya. Ada sedikit tanaman di rumah, tanam ya. Kasih tanaman segala macam. Kenapa ya itu yang kita bisa lakukan? Halaman saya sempit ya, tapi saya punya pohon belimbing saya punya, terus saya juga punya pohon sawo dan juga punya pohon alpukat. Ya. Pohon bambu juga punya ya. Saya kenapa? Karena ya kalau hutannya sudah nggak ada, paling tidak kita bisa menciptakan pohon-pohon lah buat rumah kita ya. Minimal seperti itu ya. Jadi seperti itu saudara sekalian ya. Kalau ozon ada di stratospheric zone ini adalah good ozone ya, tapi kalau ozon di ground level ini menjadi berbahaya. Kenapa? Ozon kalau masuk ke dalam darah, maka O2 kalau di dalam darah dia mengikat apa? Kalau di dalam darah berikatan dengan Hb, O2 itu akan berikatan dengan Hb, ya. Nah, ozon itu memiliki afinitas ikatan dengan Hb itu lebih tinggi daripada oksigen. Ya, jadi kalau ozon di ground level masuk ke dalam darah kita, maka hampir ya pasti O2 itu tidak akan berikatan dengan jumlah O2 yang berikatan dengan hemoglobin akan berkurang jumlahnya. Kenapa? Karena mereka lebih senang, Hb ini lebih senang mengikat ozon daripada mengikat oksigen. Ini juga akan menjadi masalah baru ya. Jadi problem ya. Nah, kapan ozon kemudian muncul di ground level? Ya tadi ya. Kalau proses terjadinya ozon itu ada di stratosfer, that's okay, itu bagus. Karena sekarang ini UV-nya sampai ke permukaan bumi, ya, dan ozon ada di permukaan bumi juga, maka akan terjadi peningkatan jumlah ozon di ground level. Ya, ini juga akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru tadi seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, oke. Ya, oke, baik. Ya, ya, seperti itu. Ya, sudah cukup rumit membayangkannya. Ya, sehingga itulah yang menyebabkan saya dulu stres ya. Ini mau yang mana dulu yang diputuskan ya, mata rantai mana yang diputuskan ya, mata rantai dari sisi kesehatannya
Kesehatan itu hilir masalahnya, ya. Kesehatan itu bukan hulu, kesehatan itu hilir, itu problemnya, ya. Itu ada di hilir. Maka orang kesehatan itu selalu kedadap apa ya bahasa Jawanya kedandapan. Kedandapan bahasa Indonesianya apa kedandapan? Bahasa Indonesia kedandapan. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Kaget-kaget gitu ya, terkaget-kaget gitu ya, terbata-bata begitulah ya. Kenapa? Karena ya yang namanya masalah di kesehatan itu akan muncul tiba-tiba. Apakah dari sisi ekonomi, apakah itu dari sisi lingkungan, apakah itu dari sisi politik bahkan, ya, geopolitik itu semua bisa menimbulkan masalah baru buat kesehatan, ya. Ini yang jadi problem, ya. Oke, ya. Ada yang mau berdiskusi sesuatu lain lagi saudara sekalian? Jadi kalau sekarang ini ya ini kalau efek-efeknya ini kayak gini, ya. Ada yang mau mendiskusikan lagi yang lain? Monggo. Ini masih efek ozone depletion ya. Jadi ozone depletion kalau yang tadi ini ya ada photochemical direct human effect ya, damage material plants dan segala macam banyak lah ya. Katarak ya, jumlah katarak yang dulu katarak itu biasanya pada orang-orang tua, sekarang katarak sudah muncul pada usia muda ya. Orang-orang usia muda sudah bisa mengalami katarak ya. Ini juga jadi masalah begitu ya. Ini juga ya berbagai macam hal ya. Ini juga karena hurricane segala macam ya. Dulu di Indonesia ini tidak terlalu banyak yang namanya angin puting beliung. Ya sekarang hujan sebentar, angin puting beliung juga muncul. Ya sekarang ini seperti itu. Kenapa? Karena terjadinya pergeseran dari global climate change. Global climate change tadi, ya. Ya, macam-macam ya. Ini climate change, ini juga bisa thermal stress, ini juga sudah disebutkan ya, ini jadi kanker ya. Tadi ya, latitude-nya segala macam ya, ada jenis skin color ya. Jadi skin color ya. Jadi kalau Anda kulitnya putih, Anda boleh khawatir dengan kanker kulit ya. Tapi kalau Anda kulitnya berwarna aman ya. Mohon maaf ya. Jadi jangan khawatir saudara sekalian ya, kulit hitam itu lebih aman gitu ya. Tidak mudah terkena kanker kulit ya. Cultural behavior ya, sun seeking dan sun protective dress ya, ya tadi sudah ya, sun seeking. Jadi kalau orang Indonesia ini nggak ada, orang Indonesia ini nyari saya mau sinap apa mau nyari matahari nggak ada ya. Kalau orang luar negeri mereka cari matahari ya. Kalau Indonesia nggak ada, kita berjemur nggak ada dalam budaya Indonesia, nggak ada budaya berjemur ya. Ya, imun sistem kompeten dan segala macam ya. Nanti akhirnya jadi melanoma ya, customer skin segala macam tadi saya sebutkan ya. Ini outdoor air pollution salah satunya adalah ozon ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ozon ini bisa jadi masalah ya. Ada macam-macam ya. Ada sulfur dioxide ya, other agents ini sulfur dioxide ya. Sulfur dioksida. Belerang oksida bahasa yang lain seperti itu ya. Ini jadi dari power plant. Power plant apa? Dari pembangkit listrik yang bertenaga atau ditenagai oleh batu bara, misalnya seperti itu, ya. Batu bara itu menghasilkan sulfur dioxide, ya. Nah, ini juga jadi masalah baru saudara sekalian, ya. Apalagi apa? Sepanjang Pulau Jawa sebelah utara itu mau dibangun berapa itu? 12 kalau saya nggak salah ada 12 pembangkit tenaga listrik. 12 tenaga listrik dengan tenaga batu bara semua. Anda mau larang? Gimana ngelarangnya? Kita tahu bahayanya gimana ya. Ada acid rain ya. Ada burning sensation in nose ya. Dulu kalau kita kehujanan santai aja, sekarang kalau hujanan, hidung udah panas segala macam. Ya ini kalau gambar-gambar acid rain ya. Ini ada order evolution particulate matter ya. Ini kalau particulate matter ini pada partikel-partikel besaran dari debu ya. Non exuded ya, emitted by coal, oil fired ya, industrial process, diesel exhaust ya. Jadi sebenarnya jumlah mobil diesel itu harusnya dikurangi gitu ya. Bahasanya seperti itu karena semua mobil diesel. Nah ini yang hati-hati ya. Anda yang punya mobil diesel di rumah dan kemudian Anda misalnya mohon maaf lagi hamil harus hati-hati ya. Anda kalau ada yang punya mobil ya di rumahnya, mobil masuk ke rumah Anda mundur atau maju untuk masuk ke rumah? Yang paling banyak mundur atau maju? Mundur yang paling banyak. Kalau mundur paling banyak maka asap akan masuk kemana? Asap akan masuk ke dalam rumah atau keluar rumah? Ke dalam rumah. Asap akan masuk ke dalam rumah. Nah, kalau asap masuk ke dalam rumah, what next? Bisa dibayangin. Kalau ini adalah asap knalpot dari diesel,
Ini kalau disuruhnya asapnya keluar asap hitam, maka asap hitam itu masuk ke dalam rumah. Belum lagi kebiasaan beberapa orang Indonesia ini apa? Manasi mesin. Saya tuh heran itu dari mana budaya itu ya. Padahal oli yang baru sekarang oktannya tinggi ya, bensin pertamax segala macam ini harusnya tidak perlu lagi dipanasi. Tapi masih banyak orang yang masih suka manasi mesin, ya sampai dipakai pakai rung 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 asapnya. Terus yang biasa punya mobil diesel seneng banget kalau asap hitamnya keluar. Wah, ini mesinnya panas sudah ya. Padahal asap hitam tadi menjadi masalah. Ya kalau asap hitam masuk ke dalam rumah, ini menghasilkan apa? Partikulat matter pun muncul. Partikulat meter ada, logam berat juga ada. Ya, ini harus hati-hati. Oke ya saudara sekalian ya, ini harus penting ya. Ini partikulat meter ya, kalau ada yang dia terhalang ya dia sampai di sini, ada yang muncul sampai alveoli, tapi ada juga yang sampai ke dalam darah juga masih mungkin. Ya, ini nanti ini banyak hal. Ini kalau ini pada pada partikulat meter ya. Pada ada epithelial cell injury ya, increase ini kalau epithelial cell injury ini menghasilkan increase of ROS ya. ROS ini apa ya ROS itu ya kok tiba-tiba lupa ya. ROS itu reticular endothelial eh 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 aduh lupa saya. Eh lupa ya. Reactive oxygen species ya. Reactive oxygen species itu adalah ROS ya. Ini molekul yang berisi oksigen yang sangat reaktif ya dan dapat menyebabkan kerusakan seluler ya. Ini ROS tadi ya, dan ROS ini ya sangat berbahaya ya. Dia bisa menyebabkan penuaan dini ya, kardiovaskuler ya, kanker, penyakit neurodegeneratif, banyak sekali ya yang kemudian yang kemudian menjadi masalah dari ROS ini tadi ya. Ya, ini juga ada karbon monoksida ya. Karbon monoksida ini non irritating ya, tidak berwarna dan segala macam ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini banyak juga orang bunuh diri pakai karbon monoksida ya. Karbon monoksida itu banyak dihasilkan dari asap knalpot ya. Nah, ini ada juga dari asap-asap yang terjadi pokoknya pembakaran ya. Semua pembakaran itu menghasilkan karbon monoksida ya, asap kompor ya, kompor, terus kemudian leaking of chimney pipe ya. Banyak sekali. Ini semuanya jadi penyebab ada munculnya gas monoksida di dalam rumah, ya. Dan gas monoksida ini bisa menjadi deadly fume, ya. Jadi dia tidak berwarna, hampir tidak berbau, tapi dia ini menghancurkan red blood cell, ya. Seperti itu, ya. Ini di dalam garasi yang tertutup ini less than 5 minutes, ya. Nah, seterusnya di dalam hemoglobin 20-30% menyebabkan hipoksia ya. Hipoksia itu kekurangan darah, ini acute poisoning ya. Dan lucunya gini, kalau orang meninggal karena keracunan karbon monoksida, biasanya tubuhnya berwarna pink ya. Dia banyak ini kulitnya berwarna ya pink ya, keping-pingan gitu ya, keping-pingan ya. Ya, kemerah mudaan begitu ya. Oke, saudara sekalian. Monggo, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini masih indoor air pollution ya, ada tobacco smoke, ada carbon monoxide ya. eh ya, ada carbon monoxide, ada oh, maaf. Oh, nggak bisa. Oh, ya, mohon maaf. Lagi iseng OT-OT ini. Oke, baik ya. Jadi seperti itu. Ini adalah banyak sekali ya. Asbestos ya banyak sekali dihasilkan dari asbes ya. Penggunaan asbes di rumah ya. Asbes itu bisa jadikan atap, bisa juga dijadikan plafon ya. Ya, ada macam-macam. Ini macam-macam. Ini berbagai macam yang indoor air pollution. Jadi polusi di dalam rumah ya. Ini juga masalah baru buat kita ya. Macam-macam ya, chemical, ada food, dust, meat, segala macam ya. Ini model-modelnya banyak sekali. Lead ini timbal ya.
Ini banyak muncul ya, banyak ada di air, ada di makanan, ada di udara ya. Ini masalah macam-macam ya, ada uh, house paint ya, yang paling banyak kalau di dalam rumah ini adalah house paint, cat rumah ya. Cat rumah itu pakai timbal. Kenapa kok pakai timbal? Kalau nggak pakai timbal nggak bisa nempel dia. Jadi supaya biar nempel dia pakai timbal. Akibatnya baunya menyengat. Jadi kalau Anda pernah tahu ya, cat yang baunya menyengat, tahu ya. Nah, cat rumah yang baunya menyengat itu karena timbalnya tinggi. Jadi semakin mahal harga cat, maka semakin tidak berbau catnya tadi. Ya, itu karena dia semakin sedikit mengandung timbal, dia diganti dengan partikel yang lainnya lagi. Ya, yang paling berat cat sudah pakai timbal, kemudian kalau catnya terkelupas, kadang anak kecil-kecil itu pikir apa? Itu pikir kerupuk ya, dipikir kerupuk dimakan dan segala macam, ini jadi masalah baru kemudian ya. Ya, anak kecil segala macam seperti ini ya. Ini peeling tadi ya, peeling lead paint tadi ya, yang terkelupas tadi ya. Ya, ini ada lead in water dan segala macam ya. Masih banyak sekali. Ini kalau Anda mau tahu sources of lead exposure, Anda bisa banyak sekali dapat sumbernya ya. Ini banyak sekali ya. Ini juga lead ya, menghasilkan endapan di ini penebalan penebalan atau penebalan pada tulang rawan ya, itu nggak bagus ya. Penebalan tulang rawan artinya tulangnya menjadi kaku, pergerakan sendinya menjadi kemudian kaku ya. Ini juga masih banyak ya. Ini kalau di saraf juga dia ternyata juga masih menimbulkan masalah ya. Banyak sekali ya. Ini lead effect ada di blood and bone marrow ya. Ini juga karena metals tadi ya, saya bilang tadi sudah banyak tadi ya. Lead timbal ini bagian dari logam berat juga ya. Brain damage ya, adults ada peripheral diminution, dia macam-macam ya. Ini lead ini panjang sekali ceritanya ya. Ya, oke. Termasuk juga ini memory problem ya. Memory problem itu banyak juga terjadi pada kasus-kasus dengan keracunan karena lead ya. Oke, saudara sekalian, ada yang mau didiskusikan lagi? Ini ada merkuri ya. Merkuri ini repot ya. Ini ada banyak pada amalgam dan ada vaksin. Vaksin itu banyak mengandung merkuri termasuk amalgam. Amalgam itu ini untuk apa namanya penempel gigi, tambal gigi itu pakai amalgam. Vaksin juga banyak sekali menggunakan amalgam. Maksudnya menggunakan merkuri ya. Seafood banyak. Kenapa? Karena banyak orang membuang merkuri itu ke laut. Ya. Industrial agriculture banyak sekali ya. Ini merkuri ya. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Minamata disease ya. Itu kalau Anda pernah dengar ini Minamata disease, ini ada ya. Ini anak-anak cacat bahkan sampai turunan ketiga ya. Sampai cucu itu masih cacat ya. Anak nggak cacat, cucunya cacat ya. Bahkan yang terakhir ini ada laporan anak nggak cacat, cucu nggak cacat, nikah lagi ternyata sampai dicicit juga cacat ya, menghasilkan cacat. Ini yang di Minamata itu sampai menjadi masalah sampai sekarang. Arsenik ini yang paling, ini punya julukan baru ya, namanya Poison of King and the King of Poison, raja dari para racun dan racun para raja ya. Ya, racun para raja dan raja dari semua racun. Ya, kenapa? Ya, ini banyak, dia naturally dia ditemukan di tanah dan air ya. Dan ini tidak berbau ya, tidak berbau. Dia rasanya cuma sedikit pahit ya, sehingga kalau dicampur di kopi dia nggak kerasa ya. Kenapa? Kopi sudah pahit ya. Dikasih ini nggak masalah dia ya. Ya, dia nggak terasa ya. Itu seperti itu ya. Arsenik. Dan Anda tahu keris, zaman dulu orang Indonesia ini kan banyak pakai keris ya, keris sakti ya, baru tergores sedikit aja sudah tidak lagi, sudah berhenti dia. Itu bukan karena saktinya kerisnya, tapi keris itu karena tingginya tingkat arsenik di dalam keris tadi ya. Karena tingginya keris tadi itu dikasih arsenik, maka gores sedikit sudah keracunan orang yang tergores tadi. Apalagi kalau orang itu kemudian tertusuk, tambah lebih parah lagi keracunannya, tambah lebih tinggi lagi tingkat keracunannya dia ya. Ini seperti ini. Ini arsenik ya. Dan yang lucu, arsenik walaupun sangat membahayakan, arsenik ini sekarang ini banyak dipakai sebagai racun tikus ya. Racun tikus itu banyak menggunakan arsenik sebagai bahannya. Dan yang lucu lainnya lagi, ternyata arsenik ini dalam dosis yang rendah itu ternyata bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi banyak saudara sekalian, sirup-sirup untuk anak-anak itu banyak mengandung arsenik.
Ya, bahkan kalau ada tahu ya, beberapa sirup penambah nafsu makan yang belakangnya ada kumnya, tonikum, apalagi. Ya pokoknya belakangnya ada kum kecuali kurkuma beda ya. Kurkuma itu di tengah-tengah, kumnya itu di tengah-tengah bukan di belakang. Yang belakangnya kumnya itu di belakang itu sudah menjadi perjanjian kesepakatan maka itu mengandung arsenik. Ya karena dalam bahasa Latin arsenik itu nama aslinya adalah arsenicum. Ya, artinya obat tadi penambah nafsu makan tadi mengandung arsenik. Untuk apa? Untuk menambah nafsu makan. Arsenik racun tikus itu membuat tikusnya itu kelaparan sehingga dia makan macam-macam, makan apa aja sehingga akhirnya dia keracunan, kekenyangan mati. Itu arsenik itu dalam racun tikus dia gitu, ya. Nah, seperti itu saudara sekalian ya. Jadi macam-macam ada kadmium ya segala macam. Jadi yang paling penting harus perhatikan adalah masalah arsenik ya. Dosis kecil dia memberikan manfaat untuk manusia, tapi dalam dosis besar itu dia menyebabkan kematian pada manusia ya. Jadi tadi persis seperti apa yang dibilang Mas Ilyas tadi ya. Dosis itu menjadi sangat penting ya. Oke, ini ada organic solvent dan segala macam ya, formaldehyde, polycyclic hidrokarbon. Nanti ya ada polycyclic hidrokarbon. Ini plastik ya, polycyclic hidrokarbon itu maksudnya plastik ya. Ada organoklorin, ini yang banyak dikandung dalam pestisida ya, ada pestisida DDT, ada non pestisida polychlorinated biphenyl PCB ya dan dioksin. Dioksin ini hampir semua pembakaran itu selalu menghasilkan. Jadi dibakar asapnya hitam, maka dia hampir pasti mengandung dioksin ya. Dan dioksin ini sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali. Salah satu fungsinya ini masalahnya ya. Bisa menjadikan LGBT dan segala macam. Ini dugaan yang terakhir ya. Ini sekarang LGBTQIAAP. Anda coba cari ya. Jadi LGBT tidak lagi LGBT saja ya, tapi sekarang jadi lebih banyak lagi ya. Ini bisa jadi salah satu kecurigaannya adalah karena faktor dioksin tadi ya. Faktor dioksin masuk ke dalam darah terlalu tinggi menyebabkan berbagai macam gangguan ke sana ya. Itu sudah banyak penelitian tentang hal itu sudah sangat banyak sekali ya. Kemandulan itu juga banyak yang terjadi ya. Karena ini sudah semakin banyak pasangan-pasangan muda sudah menikah, nggak sulit sekali punya anak, itu seperti itu ya. Punya anak masalah ternyata anaknya. Itu juga banyak sekali terjadi, terutama di kota-kota besar ya. Itu juga ada ya. Ini mineral dust segala macam, ini karena paru-paru yang batu bara ya, coal worker pneumonitis ya. Ini pada badannya tentu di sekitar and on the floor and cockroaches are getting cancer ya. Jangan buang sembarangan, sampah sembarangan gitu ya, buang puntung rokok sembarangan gitu karena nanti kasihan ya, cowok juga bisa kena kanker gitu ya. Bahkan kalau tobacco atau sigaret ini ternyata sampai sekarang ada pernah dengar first hand smoker, ada second hand smoker, tahu ya? Kalau first hand smoker berarti orang yang itu sendiri, orang itu merokok, dia mulai mengalami gangguan fungsi karena rokok. Orang yang tidak merokok tapi sering duduk bersama dengan orang merokok itu namanya second hand smoker. Ya, dia mengalami gangguan juga. Nah, sekarang ada third hand smoker. Apa third hand smoker? Orang yang tidak merokok tapi bajunya dia itu mengandung bau rokok, tercium orang yang tidak merokok, ini juga menimbulkan gangguan. Itu third hand smoker sekarang. Ya, penelitian sudah mulai banyak. Anda bisa cari ya third hand smoker. Itu bisa dijadikan banyak hal sekarang ya. Ini tentang tobacco. Ini banyak macam-macam ya. Yang jelas apapun yang ada di dalam pestisida ada di dalam rokok. Ya, ini yang sangat mengerikan ya. Ya, oke. Cancer you get and smoking ya. Banyak ya, material smoking increase spontaneous abortion, preterm birth, dan IUGR ya. IUGR itu intrauterine growth retardation ya. Jadi perkembangan pada intrauterine itu mengalami gangguan ya. Ya, protect children, don't make them breathe your smoke ya. Terakhir adalah tentang alkohol ya. Alkohol jelas ya, alkohol ini memang sangat rusak ya. Alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel, terutama sel otak ya. Saya kira Anda tinggal baca-baca lah ya. Oke, ini kalau nggak salah terakhir ini tentang alkohol itu. Oh, belum. Oh, ada hormonal ya, ada hormonal replacement theory ya, estrogen terapi ya. Estrogen terapi tadi ya, alone use ya. Jadi yang tadi itu, yang dioksin itu juga bisa menyebabkan timbulnya yang namanya
eh, false estrogen, bukan false estrogen, apa namanya ya? Pokoknya estrogen like estrogen like enzim begitulah ya, estrogen like enzim. Dan ini kalau ini muncul dioksin ya, estrogen itu menyebabkan apa sih? Kalau pada wanita estrogen itu sangat bagus. Kenapa? Estrogen itu menyebabkan kulit wanita itu menjadi lebih halus daripada kulit laki-laki ya, suaranya menjadi lebih kecil daripada laki-laki ya. Terus apa lagi ya, seperti itulah ya. Itu yang dihasilkan oleh estrogen. Nah, bayangkan ketika estrogen ini muncul pada manusia, pada laki-laki, ya, maka laki-laki tadi menjadi lebih lembut, lebih halus, dan seterusnya, ya. Ini bisa karena estrogen like tadi, ya, estrogen like tadi dihasilkan oleh yang disebut sebagai dioksin tadi, ya, dioksin bisa menyebabkan estrogen like, ya. Ikan banci tadi itu juga karena estrogen like, ya. Jadi seperti itu saudara sekalian ya. Jadi banyak sekali ya masalah-masalah terkait ini tadi. Jadi oral contraceptive bukan bagus juga ya. Ini menjadi masalah juga kemudian ya. Acetaminophen ini obat ya. Ini paracetamol sebenarnya ya. Ini menyebabkan terjadinya gangguan pada liver ya. Oke. Ini acetaminophen toksisitas pada renal ya. Oke. Baik saudara sekalian ya. Nah, ini terakhir pada kokain ya. Kokain, opium ya. Ini juga sama ya, dia bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler, dia menyebabkan gangguan dari ini pada saraf ya. Ini pada saraf terjadi transmitting neuron ini yang kemudian menjadi terganggu apa namanya komunikasi mereka. Sehingga orangnya kayak nggak nyambung-nyambung gitu kalau pada orang-orang dengan kokain ya. Ini gangguan-gangguan yang disebabkan kokain, heroin juga sama, ini lebih parah lagi sebenarnya ya. Heroin ini opiate drift ya, from poppy plant ya, poppy plant. Jadi tanaman poppy ya. Tanamannya khas, Anda coba cari gambarnya ya. Anda supaya tidak tertipu ya. Kadang-kadang saya heran ya, orang-orang itu kadang pakai bagus seneng gitu ya, padahal itu marijuana gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa dia suka marijuana ya. Kenapa? Karena nggak tahu bahwa itu adalah daun marijuana gitu ya. Daun popi, bunga popi itu bagus ya. Ada nggak gambarnya bunga popi ya? Bunga popi itu bagus, merah, kuning begitu ya. Lupa saya ya. Nah, sudah ya. Nanti ada carilah ya. Ini marijuana ya, gambarnya seperti ini. Bunga popi coba cari bunga popi. Bunga popi itu indah sekali ya. Tapi bunga popi tadi itu juga bermasalah ya kalau kita gunakan begitu ya. Ini thermal injury panas ya, macam-macam saudara sekalian ya. Jadi gangguan itu banyak sekali, gangguan lingkungan itu banyak sekali ya. Dan kalau yang kita bicarakan ini baru di level hilirnya ya, ketika masalah itu timbul ya. Dari sini seharusnya kita bisa mencari cara, mencari upaya bagaimana kita itu bisa mengatasi, memotong mata rantainya ya. Tugas kesehatan lingkungan yang paling berat itu adalah memotong mata rantai. Kenapa? Penyakit, kalau kita bicara penyakit, tidak ada penyakit yang tidak memiliki variabel lingkungan. Semua penyakit punya variabel lingkungan. Ya, artinya apa? Jadi kita orang di kesehatan lingkungan itu harus mencari upaya, harus meningkatkan kesadaran pada banyak orang. Tujuannya adalah untuk pencegahan menjadi lebih baik. Problemnya adalah tenaga kesehatan lingkungan itu jarang sekali, kurang sekali. Puskesmas ini punya satu aja dibilang sudah bagus. Punya satu orang kesling itu bagus. Ya, tugas kesling segitu banyak. Ya, dari depan sampai ke belakang ini tugasnya dia. Ya, tidak ini yang kalau hipertermia ya, di hipertermia masalah, hipotermia juga masalah ya. Karena panas masalah, karena dingin juga masalah. Ya. Ini terus terakhir ada radiasi ya, tadi sudah kita singgung sedikit tadi ya. UV ray tadi ya, UVB ya, UVA, UVB ya, X-ray dan segala macam, ionizing ya. Ya banyak sekali ya yang timbul karena gangguan dari ini tadi ya. Mohon maaf saudara sekalian ya, saya mungkin sangat cepat ya kalau jelakan itu, tapi ya memang gimana lagi ya, karena memang sangat banyak tuh. Oh, nggak bisa di-share katanya. Sebentar saya tutup dulu. Ya, ya. Ini saya share di sini ya materi yang PowerPoint-nya, tidak hanya kemarin kan PDF-nya ya. Sekarang ini PowerPoint-nya juga saya share. Oh, belum dikirim ya? Oh, ya. Oke. Baik, saudara sekalian. Masih ada yang mau didiskusikan kira-kira? Monggo.
Tapi dari apa yang saya ceritakan tadi, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan saudara sekalian. Ada? Halo, halo, udah capek, udah ketiduran? Ada? Jadi ya itu saudara sekalian ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan eh apa itu istilahnya tadi? Astagfirullahaladzim, kok jadi tiba-tiba ngomong sampai lupa ya. Terkait dengan dasar-dasar dari masalah-masalah environment ya, terkait apa-apa yang di dalam lingkungan yang kemudian bisa menyebabkan gangguan pada manusia ya. Ini sangat luas ya, materi ini memang sangat luas sekali ya, tidak bisa sebenarnya ini jadi pembahasan sendiri sebenarnya ya, tapi ya karena diminta ini harus dimasukkan di dalam materi, ya sudah ya kita masukkan saja ya. Ya walaupun dengan segala keterbatasan ya, dengan keterbatasan dari mulai waktu ya, yang ya apa ya, ya cukup singkat lah. Ya, bentar. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan saudara sekalian? Udah ada, kayaknya udah pada capek semua ya. Oh. Ya, untuk menutup kuliah kita presensi dulu ya. Sebentar, saya share screen lagi. Ya, monggo saudara sekalian silakan untuk melakukan presensi. Silakan kalau ada yang kesulitan. Apa? Sebentar. Siapa ya, yang kesulitan tadi? Maaf, nggak jelas tadi suaranya. Oh, Mbak Inas. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Terus sekalian? Permisi, atas nama Putri Sia. Putri Sia, oke. Iya, Silakan. terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini tidak ada orangnya? Abdul Ghani. Pak, Oh ya, atas nama Abdul Ghani. oke. Ada lagi yang kesulitan? Izin Pak, Ya. atas nama Sultan Hakim. Hah? Oh, Adam ya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama, monggo. Ada lagi yang lain? Ini Mbak Aura ada ya sebenarnya ya. Ya, udahlah, tak masukin lah. Kamu, Permisi, Pak. ya, Di tempat Maina, Pak. oke. Soalnya tidak bisa login kampus kita. Iya, oke, udah. Monggo yang lain? Ilyas tadi ada ya, tadi kan nanya ya. Nabila Eras juga ada di Zoom, nggak apa-apa. Mbak Ulwia itu juga ada, ya wes lah. Ya, wes kelamaan kalau panggil satu-satu, saya cek selama ada di Zoom ya sudahlah. Baik, saudara sekalian, ini kita sudah selesai semua ya. Saya kira apa yang kita diskusikan sudah selesai. Kita akhiri pertemuan kita, boleh ya? Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Halo. Masih ada yang mau diskusikan lagi nggak? Nggak ada? Baik, kalau memang nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya, mohon izin saya live ya.